Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Luar biasa ya, Pak Rinto selalu bersemangat buat kita semua teman-teman. Sekarang mungkin akan saya share dulu ke teman-teman semua ya informasi terbaru dan update ya mengenai dunia persilatan pajak abal-abal ini ya. Ini Cortex nih. Pak Purbaya mengatakan Rabu tanggal 28 Januari mengatakan Cortex jadi strategi utama Purbaya kerek setoran pajak ya. Jadi Purbaya ini mengalami perubahan mindset, mengalami perubahan metamorfosis ya. Awalnya bilang Cortex itu jelek, pakai agen-agen asing, pakai anak SMA. Sekarang dia mengatakan Cortex itulah senjata utama dia. Ya, saya rasa mungkin dia juga bingung ya, dia nggak punya senjata gitu loh. Satu-satunya senjata yang ada di depan meja dia ya Cortex, nggak ada lagi. Ya udah pakai aja lah inilah daripada nggak ada senjata kan, pakai ini aja dah gitu ya. Mau korupsi kayak mau apa terserah lah gitu. Karena nggak ada opsi. Nah, saya pikir begitu ya. Perubahan mindset dari si Pak Purbaya ini ya. Kami akan terus memperbaiki Cortex. Jadi apa bedanya Purbaya dengan Sri Mulyani? Ya sama, mengedepankan Cortex yang sudah terbukti kacau balau, hancur lebur sampai sekarang masih error. Perbaikannya juga nggak jelas apa yang diperbaiki gitu ya. Siapa yang memperbaiki juga nggak jelas, berapa gajinya juga nggak jelas. Semuanya masih nggak jelas. Kalau kita buka Cortex, ya masih sama Cortex yang kemarin dengan sekarang gitu. Jadi, nah ini mungkin bagaimana nih IWP Ada menanggapi? lagi tuh, Mas, yang mungkin ada berita yang kemarin Danantara kalau tidak salah, Mas ya. Itu Ah, begitu error langsung dibawakan tim, Mas. Malah tim pajaknya yang datang ke kantornya Danantara. oh iya 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 iya. 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 Gimana Pak jadi ya Pak? Ya, ya, terima kasih Mas Awan. Jadi makanya itu, Mas, berarti masalah pajak ini udah masalah internasional, Mas. Kalau kita zoom sedikit, Mas ya. Hmm, Zoom ya bukan sedikit, Mas. Langsung dari jarak jauh, Mas ya, kita lihat permasalahan perpajakan ini kita memang kan sudah masuk namanya agenda global, Mas Awan, yang hmm, seperti sering dikatakan Pak Dharma Pengerukun. Tapi Pak hmm, Dharma Pengerukun fokusnya di SDGs, Mas Awan. Di hmm, 17 SDGs. SDGs ini Sustainable Development Goal, Mas Awan. Ada 17 hmm, program yang dicanangkan oleh elit global itu, Mas Awan. hmm, Lalu OECD kalau tidak salah, Mas Awan. Nah, hmm, itu untuk menggolkan ini, Mas, SDGs ini itu di negara Indonesia ini melalui Bappenas yang kemarin beberapa tahun yang lalu menterinya ke Seleo itu, Mas ya, lebih hmm. penting MBG daripada lapangan pekerjaan. Oke, iya, oke. Eh, ya seperti itu, Mas Awan. Jadi kalau kita lihat harus kita zoom out yang agak jauh, Mas Awan. Nah, Hmm, kenapa kok Kortek ini susah? Ya karena kan Mas Awan masih ingat nggak bahwa Kortek ini hmm, siapa di balik itu, Mas? Kan ada PwC, Deloitte, kan the Big Four juga, Mas Awan. hmm. Nah, masih ingat, Mas ya? Yang Ingat. PwC, Deloitte. Nah, nanti bisa dilihat juga, Mas ya. Nanti sambil ini, nanti setelah ini saya tayangkan materi saya dulu. Nanti mungkin Mas Awan cari berita-berita yang dulu, nama PwC, Deloitte sebagai apa. Kalau tidak Hmm, salah, sebagai konsultan manajemennya, atau ini Mas tim pengadaan. Ini saya tayangkan dulu, Mas Awan, hmm, yang materi dari tim kami. hmm, Karena kalau nggak paham ini, Pak Purbaya kasihan juga, Mas Awan. hmm, yang dilawan yang hmm, membuat kebijakan dunia ini, Mas, nggak main-main, Mas. hmm, Mengapa Kortek belum normal? Ini analisis hmm, BPI, kekeliruan fundamental urutan pengadaan IT perpajakan. hmm, Teknologi seharusnya mempermudah bukan menambah beban. Ini hmm. poin pentingnya di sini, Mas. Teknologi itu seharusnya mempermudah bukan menambah beban, Mas Awan. Oke. Eh, Nah, ini realitas di lapangan, gejala Kortek masih Hmm, bermasalah. Fakta hmm, yang terjadi pasca implementasi, sistem inti belum stabil, masih sering terjadi downtime dan error. Ini kan beberapa kali, Mas ya, dalam bulan hmm, Januari aja berapa kali downtime tuh, Mas. hmm, Nah, beban ganda wajib pajak hmm, mengalami kesulitan administrasi yang meningkat, bukan berkurang. hmm, Kepastian hukum minim, sistem belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan pengguna. hmm, Nah, ini teori versus praktek, Mas. Prinsip hmm, ideal urutan pengadaan IT. Dalam tata kelola yang hmm, benar, alurnya adalah hmm, seperti ini, Mas. Proses bisnis itu hulunya hmm, disusun sederhana, jelas, dan berorientasi lapangan. Baru di tengah hmm, ada regulasi, dibuat untuk memayungi proses bisnis agar konsisten. hmm, Baru di hilir ada sistem IT, dibeli atau hmm, dibangun
Hmm. untuk mengoptimalisasi proses yang sudah rapi. Kunci IT adalah alat pendukung, enabler, bukan tujuan Hmm. akhir. Hmm. Nah, kesalahan fatal pada Cortex, urutan terbalik. Apa itu terjadi pada proyek Cortex? Nah, ini belanja IT duluan. Vendor Hmm. dan sistem ditentukan lebih awal. Nah, ini kan Hmm. kemarin pakai LG CNS itu masalahnya, yang Hmm. kerjasama dengan Qualisoft Konsorsium dari Austria, Hmm. dan konsultan nanti bisa dicek manajemennya atau pengadaannya itu PwC sama Deloitte. Hmm. Nah, baru nomor dua, proses bisnis dipaksa. Alur Hmm. kerja dipaksa menyesuaikan kemampuan yang dibeli. Jadi Hmm. menunya itu kan sangat banyak sekali Mas Wawan. Itu kan belum tentu seluruh rakyat Indonesia paham itu Mas. Orang pajak Hmm. aja mungkin juga belum semuanya paham Mas Wawan untuk menggunakan Hmm. Cortex. Hmm. Nah, regulasi tambal sulam. Akhirnya dibuat aturan Hmm. yang tambal sulam. Aturan dibuat belakangan Hmm. menyesuaikan sistem yang sudah jadi. Hmm. Dampak kompleksitas tinggi, sistem kaku dan pengguna, yaitu rakyat atau wajib pajak menjadi korban eksperimen. Hmm. Nah, ini peta, aktor, dan tanggung jawab. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ini Mas, genealogi kebijakan. Siapa yang paling bertanggung jawab? Kekacauan ini adalah, ini Mas, warisan kebijakan masa lalu, Mas. Fase Hmm. perancangan pembelian awal masalah. Waktu itu Hmm. Bu Sri Mulyani Indrawati Mas sebagai Menq-nya Mas, penanggung jawab kebijakan pengadaan awal, dan Pak Suryo Utomo Mas, mantan Dirjen Hmm. Pajak Mas, itu sebagai eksekutor implementasi tahap awal. Nah, saat Hmm. ini Pak Purbaya pada fase pemenahan, Hmm. mewarisi sistem yang salah desain dan kini berjuang melakukan perbaikan di tengah jalan. Hmm. Posisi Menq saat ini, tantangan Menq Purbaya Yudhisa Dewa. Beban warisan, Menq saat ini menerima sistem yang pondasinya sudah terlanjur terbalik. Fokus perbaikan, sedang berupaya menambal celah, namun perbaikan teknis sulit maksimal jika logik dasarnya sudah keliru. Catatan di WPI, kita harus adil melihat bahwa kekacauan hari ini adalah residu dari keputusan era sebelumnya. Hmm. Bukti konkret, temuan kendala teknis anggota WPI, Mas. Laporan langsung dari lapangan membuktikan sistem yang belum siap. Ini, Mas, fitur kunci macet, Mas. Tidak bisa edit atau tambah PSI pemegang saham. Hmm. Data hilang, riwayat data tidak terbaca sempurna saat lapor SPT tahunan. Komplikasi PPh 21. Pelaporan masa kini memaksa pembetulan SPT masa lalu. Sangat rumit ini, Mas. Hmm. Hmm. Regresi secara UX. Nah, UX ini user experience, Mas. Cortex Hmm. dirasakan lebih rumit dibandingkan di DJP online yang lama. Jadi UX ini kayak ibarat kita itu aplikasi Gojek sama Grab itu, Mas Awan. Itu kan Hmm. nggak ada pelatihannya, Mas ya. Hmm. Nah, ada nggak pelatihan menggunakan aplikasi Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee? Kan nggak ada, Mas. Betul. Itu namanya user experience, teman-teman. Hmm. Analisis final, mengapa sulit normal kembali? Selama kita hanya sibuk menambal bugs aplikasi, masalah tidak akan selesai. Akar Hmm. masalah, fondasi proses bisnis yang belum matang. Masalah turunannya, regulasi yang tidak sinkron dengan logic system. Kesimpulan, sistem IT canggih tidak akan berguna jika dipasang di atas proses bisnis yang ruwet. Mas. Hmm. Pernyataan sikap, selama proses bisnis, regulasi, dan sistem IT tidak dibenahi secara benar dari hulu, Cortex akan sulit beroperasi normal. Teknologi seharusnya mempermudah kepatuhan, bukan menciptakan kerepotan baru bagi rakyat. Hmm. Rekomendasi WPI, akui adanya kesalahan urutan dalam proses pengadaan, fokus benahi proses bisnis dan regulasi terlebih dahulu, jangan hanya otak-atik aplikasi. Dukung Menq Purbaya untuk melakukan evaluasi total terhadap warisan kebijakan ini. Benahi fondasi baru bicara digitalisasi. Terima kasih. Oke. Ini saya udah ketemu nih. Tadi berita Ya, mengenai ini nih. eh, Siapa-siapa aja yang Cortex. Ini dari Tempo nih ya. Dari Tempo ya, Februari 2025. Ada pengembang Cortex itu ada yang pertama dimulai dari PwC. ya. PwC Kosan Indonesia. Nah, sebagai ini apa Mas? Eh, Perancang atau apa gitu ya. ya, ya. Nah, kemudian ada LG CNS, Hmm, Qualisoft Konsorsium. Yang sampai sekarang ya. nggak tahu nih siapa bosnya, siapa orangnya, manajernya siapa, direkturnya siapa. Mereka diam 1000 bahasa sampai hari ini. Sama sekali Hmm. tidak bicara. Nah, ini PT Deloitte Deloitte Mas. Indonesia. Hmm. Nah,
Oh, mantap, Deloitte. Udah 3 ini aja penguasa Nah, Cortex. Kotek ya. Ya itu kan yang the big four tadi Mas, yang terafiliasi dengan elit global ada Deloitte dan PwC tadi Mas Awan. Hmm. Jadi ini kan sebenarnya kita dipaksa untuk standar global teman-teman. Sementara Hmm. rakyat Konoha tidak disiapkan, rakyat Indonesia Mas, tidak disiapkan untuk bisa menggunakan aplikasi yang serumit itu Mas Awan. Hmm. Hmm. Nggak tahu mungkin kalau dari Mas Ahmad sendiri selama menggunakan kontak ada beberapa error apa aja Mas itu kan yang update dari anggota IBPI barusan itu Mas. Wah, udah nggak terhitung, Pak, errornya, Pak. Oh, oh, Cuma kita belum ada yang berani menggugat DJP ya, atau Surya iya, Utomo atau Sri Mulyani gara-gara masalah konteks ini. iya, iya, iya. Oke, seperti itu Pak. Mudah-mudahan Pak Purbaya mau memperbaiki konteks dengan benar ya. Tapi menurut dia udah baik Pak. Menurut Pak Purbaya baik-baik saja konteks. Yang error tuh rakyat gitu loh. Kalian-kalian ini yang bodoh nggak ngerti konteks gitu loh. Ya, ya, itu Mas, itu wajar Mas. Mungkin karena beliau belum menggunakan Mas Awan kan dia dikerjakan Mas. Oh iya kan dia pakai dikerjakan oleh orang kantornya ya. Iya, Mana ngerti dia urusan konteks. Jangan-jangan dia ya, nggak tahu website konteks apa coba. iya. Ya, jadi kalau pemimpin yang benar mas, ini masalah itu ya, dia harus coba mas. Bila perlu dia walaupun nggak nyoba langsung sendiri mas, dia di sampingnya tim IT gitu loh mas. Tim IT atau di sampingnya salah satu perusahaan yang transaksinya banyak, dia duduk di sebelahnya. Atau kok seperti konsultan pajak Mas Awan dipanggil, coba kamu gimana? Errornya aku ingin tahu apa aja. Karena bagian ini mas ya di IT mas, untuk menunjukkan error aja mas, itu ada bayarnya sendiri Mas Awan. Paham nggak mas? Hmm. Untuk menunjukkan bug itu kalau kita ngomong proses bisa itu yang benar mas itu Hmm. kita itu kadang membayar orang mas untuk mencari Hmm. bug itu mas Awan sebelum di Hmm. launching ke umum mas ya. Hmm. Oke, siap Pak. Baik, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan konteks ya bisa memperbaiki diri atau bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih BPI, sampai jumpa di Oke podcast berikutnya mas. Pak. Coba.